Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab dengan baik-baik, maka kita mengenal Tuhan kita adalah Tuhan yang mempunyai rencana yang bagus, rencana yang lengkap, rencana yang detail. Sehingga dengan demikian, kita sebagai orang percaya bisa mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan. Dan di dalam rencananya itu, kita belajar satu hal, bahwa Dia sangat mengasihi kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini kita akan memulai perjalanan untuk merenungkan firman Tuhan dari surat Roma. Saudara, surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di kota Roma. Saudara, Rasul Paulus bukanlah pendiri jemaat di kota Roma. Dan Rasul Paulus pun belum pernah pergi ke kota Roma, meskipun ia telah berencana akan ke sana. Namun belum juga terrealisasi ketika ia menulis surat Roma ini. Namun ada banyak saudara-saudara di kota Roma yang dikenal oleh Rasul Paulus. Oleh karena itu, saudara, kita bisa membacanya salam daripada Rasul Paulus di dalam pasal yang ke-16 yang berisikan salam kepada orang-orang yang Rasul Paulus sudah mengenalnya. Saudara, surat ini dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama sampai dengan pasal 11 yang merupakan iman Kristen, yaitu terkait dengan pembenaran melalui iman di dalam Yesus Kristus. Dan mulai pasal 12 merupakan implikasi di dalam kehidupan bergereja dan kehidupan sehari-hari dari orang percaya yang telah dibenarkan di dalam Kristus. Saudara, ketika kita mempelajari surat Roma, kita belajar tentang Injil, yaitu kabar baik yang Allah sediakan di dalam Yesus Kristus. Saudara, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang berdosa. Dan saudara, melalui surat Roma kita belajar bahwa tidak ada jalan lain agar manusia bisa diselamatkan kecuali hanya melalui Yesus Kristus. Saudara, mari kita membaca Roma pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kalanya ada orang bertanya seperti ini, bahwa jikalau hanya melalui Injil Yesus Kristus seseorang bisa diselamatkan, maka orang-orang yang tidak diselamatkan itu merupakan tanggung jawab Tuhan, bukan tanggung jawab manusia. Saudara, apakah benar demikian? Saudara, surat Roma ingin menyatakan kepada kita bahwa manusia itu binasa karena manusia menerima upah dari keberdosaannya. Sehingga manusia bertanggung jawab atas kebinasaannya. Tetapi manusia diselamatkan itu karena kasih karunia Tuhan kepadanya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita dari bagian firman Tuhan yang kita baca? Saudara, yang pertama, saudara, kabar keselamatan telah disosialisasikan oleh Tuhan melalui para nabi di dalam perjanjian lama. Saudara, firman Tuhan berkata begini, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya
dalam kitab-kitab suci. Saudara, Rasul Paulus dipanggil oleh Tuhan menjadi seorang rasul. Maka dia menyadari dia adalah hamba daripada Yesus Kristus. Artinya dia melayani Yesus Kristus dan taat kepada Yesus Kristus. Dan saudara, menjadi seorang rasul ditugaskan, dimandatkan, dipercayakan Injil Yesus Kristus itu, saudara-saudara. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, Injil yang diberitakan bukanlah Injil yang baru. Tapi Paulus mau mengatakan bahwa Injil itu sebetulnya sudah dijanjikan di dalam perjanjian lama oleh para nabi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mengenal Tuhan kita, Tuhan yang punya rencana, bukan Tuhan yang mendadak-dadak sontak menyatakan sesuatu yang kita tidak mengerti. Tetapi Tuhan, Dia sudah menyatakannya ribuan tahun sebelumnya, ratusan tahun sebelumnya akan berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara, nabi-nabi menubuatkan tentang kedatangan Yesus Kristus. Misalnya di dalam kitab Yesaya menubuatkan akan kedatangan Yesus Kristus. Misalnya di dalam kitab Mika menubuatkan mengenai Yesus Kristus. Bukan itu saja, saudara. Seluruh perjanjian lama sebetulnya merupakan gambaran akan kedatangan Mesias. Saudara, dari kitab Kejadian, maka dikatakan keturunan perempuan itu yang tunggal itu akan meremukkan kepala ular. Lalu ada seorang pemimpin seperti Musa yang akan Tuhan hadirkan, yaitu yang menebus umat Tuhan dari perbudakan, bagaikan Musa yang melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Bukan itu saja. Yesus Kristus digambarkan seperti Yosua yang memimpin umat Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Dan Yesus, dialah yang memberikan kita iman dan memimpin iman kita kepada kesempurnaan di dalam kekekalan. Bukan saja Yosua. Ketika kita membaca kitab Hakim-Hakim, saudara-saudara perhatikan baik-baik bagaimana umat Tuhan dibebaskan oleh Tuhan dengan Tuhan memanggil seorang hakim untuk melepaskan umat Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan ingin memberitahukan kelepasan manusia dari dosa tidak bisa diusahakan oleh kekuatannya sendiri. Kecuali Tuhan mengutus utusan yang sanggup melepaskannya. Saudara, pada puncaknya Allah mengutus Yesus Kristus melepaskan kita dari segala dosa dan kuasa maut dan kuasa si setan. Tidak saja sampai di sana. Ketika Allah memanggil raja-raja untuk memimpin bangsa Yehuda, memimpin bangsa Israel, maka Allah juga memberitahukan nanti ada keturunan dari Raja Daud yang akan bertahta di tahta Daud itu, yang sifatnya kerajaan yang kekal, yang Tuhan akan utus. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam seluruh perjanjian lama, selain memberikan gambaran kepada kita perjalanan di mana Allah akan menggenapi kedatangan Mesias, juga ada nubuat-nubuat tentang Mesias. Oleh karena itu, saudara, di dalam surat Roma, maka firman Tuhan berkata, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dan kitab-kitab dari kitab-kitab suci. Saudara, artinya apa? Artinya, saudara, Tuhan begitu peduli dengan kita. Tuhan ingin menyelamatkan kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Saudara, kapan Tuhan mengasihi kita? Saudara, Tuhan mengasihi kita sejak kekekalan. Karena rencana keselamatan di dalam Yesus Kristus berada di dalam kekekalan. Yang kedua, saudara. Saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yang deskripsi pribadinya telah sangat jelas di dalam kitab suci. Sehingga manusia tidak dapat berdalih. Saudara, firman Tuhan berkata begini. Tentang anaknya, yaitu Yesus Kristus. Yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Ketika Tuhan ingin menyelamatkan kita, menyelamatkan umat manusia, maka Allah memang sungguh-sungguh ingin menyelamatkan kita, yaitu dengan kedatangan Yesus Kristus yang adalah juru selamat dan Tuhan kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Allah mengutus anak yang tunggal, Allah sudah memberikan deskripsi tentang pribadi yang seperti apa Mesias itu. Saudara, mengapa Allah memberikan begitu detail pribadi seperti apa yang disebut Mesias? Supaya saudara dan saya tidak disesatkan oleh dunia ini. Saudara dan saya boleh menemukan, mendapatkan juru selamat yang sesungguhnya. Saudara tidak disesatkan oleh zaman ini. Nah, saudara, bukan itu saja. Ketika manusia itu binasa karena dosanya, manusia tidak dapat berdalih bahwa dia tidak tahu akan juru selamat yang Tuhan berikan. Saudara, deskripsi yang jelas yang Alkitab katakan kepada kita. Yang pertama adalah Mesias itu adalah keturunan dari Daud. Saudara-saudara yang bukan keturunan Daud tidak memiliki kemungkinan menjadi Mesias. Hanya yang keturunan Daud, dialah yang mempunyai kemungkinan menjadi Mesias. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bukan saja memberikan deskripsi tentang Mesias dari keturunan Daud, tetapi Alkitab juga memberitahukan dalam kitab Yesaya bahwa Mesias lahir dari seorang anak darah. Dan anak darah itu harus keturunan Daud. Saudara, Maria adalah keturunan Daud. Yusuf adalah keturunan Daud. Oleh karena itu mereka, ketika Maria mau melahirkan, maka mereka harus pergi ke Bethlehem. Dan Maria melahirkan di kota Daud. Karena Maria dan Yusuf adalah keturunan Daud. Sehingga Yesus Kristus yang dilahirkan dari seorang anak darah Maria, dia adalah keturunan Daud dan dia adalah Mesias. Saudara-saudara, betapa detail yang Tuhan berikan kepada kita agar saudara dan saya tidak salah di dalam mengenal Mesias. Tapi juga agar manusia tidak dapat berdalih ketika mereka binasa. Tapi tidak berhenti sampai sana. Alkitab mengatakan juga, deskripsi tentang Mesias adalah menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, Yesus Kristus bukan hanya manusia sejati, tetapi dia adalah anak Allah yang berkuasa. Dia ilahi, dia Allah itu sendiri. Saudara, bagaimana kita tahu dia seorang Mesias? Maka dia harus bangkit dari antara orang mati dan hidup selama-lamanya. Saudara, di dalam dunia ini sampai hari ini, bahkan selanjutnya, tidak ada seorang pun yang seperti Yesus. Dia satu-satunya yang telah mati dan pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Karena Alkitab katakan, dia adalah anak Allah itu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah manusia yang dapat menyelamatkan orang lain jikalau dia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari kematian? Siapakah manusia yang begitu saleh yang bisa menyelamatkan orang lain jikalau dia sendiri terperangkap, terjerat, tercengkram oleh kematian dan dia tidak berdaya? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita menjadi orang bijaksana ketika kita tidak menyandarkan diri kepada manusia yang tidak sanggup menyelamatkan diri dari kematian. Tapi kita menjadi orang bijaksana ketika kita bersandar kepada Yesus Kristus. Karena dia satu-satunya yang mengalahkan kuasa maut dengan kebangkitan dari antara orang mati. Dialah yang berkata, akulah kebangkitan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Saudara, satu kali Yesus Kristus akan datang kembali. Dialah yang berkuasa membangkitkan orang-orang mati untuk hidup. Dan mereka yang mengenal dia diselamatkan. Saudara, mari buka hati. Terima Yesus dalam hatimu. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat indah. Ajar kami supaya kami meneliti firman Tuhan, membaca kitab suci baik-baik, supaya kami mengenali rencana Tuhan. Rencana keselamatan yang indah yang Tuhan sudah berikan sejak perjanjian lama melalui para nabi. Dan direalisasikannya
ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia dengan deskripsi yang jelas. Siapakah juru selamat yang sesungguhnya? Tuhan, biar Roh Kudus mencelikkan mata rohani kami, supaya kami sungguh-sungguh rendah hati mau belajar firman Tuhan, sehingga kami boleh mengenal keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami semata-mata karena kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.